modul 1.4 yang didiseminasikan kepada rekan guru di SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir di kelas saya di kelas Diseminasi Disiplin Positif. Yang saya hormati Ibu Erika Adrianti, yang saya hormati Ibu Dewi Mutianingrum, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan di SMPIT Permata Bunda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala kenikmatannya hingga akhirnya alhamdulillah kita dapat dipertemukan dan dikumpulkan di kelas ini dengan kesehatan dan tanpa kekurangan satu apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali agenda kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu guru semuanya, saya di depan sini ingin berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak. Dan saya Ibu Dian Setiawati selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SMPIT Permata Bunda ingin menyampaikan materi pada siang hari ini tentang disiplin positif. Tanpa berpanjang kali lebar, izinkan saya untuk berbagi apa yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan program guru penggerak ini. Namun sebelum itu, agar tak terlihat seperti tegang sekali, boleh deh dilihat teman di sampingnya. Boleh disapa teman di sampingnya. Boleh disapa dulu. Kasih senyuman terbaik kita dong untuk teman di samping kita. Boleh ditanyakan kabarnya. Boleh ditanya bagaimana perasaannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang Ibu Ratna. Silahkan. Kita kedatangan tamu lagi. Ya, kita berikan senyum kita juga dong untuk Ibu Ratna. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak tegang ya. Tapi sepertinya bukan Bapak Ibu yang tegang, saya yang tegang ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan senyum terbaiknya untuk teman-teman kita di samping kita. Baik, untuk hari ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang ingin kita ciptakan di sekolah kita. Pada dasarnya sekolah kita juga sudah mempunyai tiga budaya yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ada yang masih ingat dengan budaya kita Bapak Ibu? Budaya pertama ada budaya sholat, Quran, dan ramah. Nah, itu adalah budaya yang sudah tercipta di sekolah kita. Kita akan lihat kembali lewat budaya positif yang ada di depan sini. Apakah budaya positif yang sudah kita bangun selama ini itu bisa memberikan dampak yang banyak dan dampak positif kepada anak-anak kita? Kita akan melihat itu semua. Oke, yang pertama akan kita bahas di sini adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang disiplin positif.
Sebelum itu budaya positif keenam-enamnya ini akan bermuara pada nantinya kita berharap anak didik kita akan memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diamankan dalam kurikulum Merdeka. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang seharusnya sudah kita ketahui. Bapak Ibu sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila? Sudah, boleh kita bernyanyi sebentar? Bisa. Yuk kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila. Boleh dikomandoi Pak Andin? Boleh. Bapak Ibu udah tahu kan lagu profil Pancasila ini? Nah, lagu ini ya, kemudian pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Yuk kita ulang lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Ini yang memang sampai saat ini yang kita pelajari juga di sekolah kita. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kita kenalan dulu nih apa tuh disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan pengasuhan dan pendidikan yang tujuannya adalah untuk mendidik dan menjadikan pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, berempati, tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Fokus utama dari disiplin positif ini adalah pembelajaran dan pemahaman, bukan pada menakuti atau memberikan hadiah. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kedisiplinan bukan karena mereka takut dan juga bukan karena mengharapkan suatu imbalan, tapi memang benar-benar dari hati nuraninya sendiri, seperti itu. Yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kalanya kita melakukan sesuatu pekerjaan karena ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghindari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin ini yang akhirnya sudah kita terapkan di kelas-kelas kita. Kalau sebelumnya mungkin kita menyebutnya adalah peraturan kelas, ya Bapak Ibu ya, peraturan kelas. Tapi mulai kesini di kurikulum kita juga sudah menyebutnya sebagai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat antara kita sebagai seorang guru dengan anak didik kita, dengan para siswa. Kesepakatan ini muncul dari siswa itu sendiri. Kesepakatan ini dibuat masing-masing siswa membuat kesepakatan apa yang harus mereka inginkan di dalam kelas, apa yang mereka ingin terapkan di kelas, apa yang ingin menjadi peraturan di dalam kelas ini. Awalnya adalah dari siswa terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat kesepakatan itu menjadi hal yang positif di kelas. Biasanya kalau dalam sebuah peraturan itu biasanya lebih sering kita gunakan kalimat
tidak boleh tidur di dalam kelas. Tapi di dalam keyakinan kelas ini, bagaimana caranya kita mengubah hal negatif yang tadi sudah dibuat oleh anak-anak, bagaimana dirubah menjadi hal yang positif. Kita menuntut anak-anak kita untuk mencari kosakata pengganti dari hal-hal yang tidak boleh tadi. Kita gunakan misalnya kalau tidak boleh makan di kelas. Kira-kira kata pengganti apa nih yang tepat untuk mengganti tidak boleh makan di dalam kelas? Bapak Ibu bisa memberikan sumbang sarannya. Makan di luar. Yang dia sifatnya positif, yang bisa menanamkan keyakinan bahwa oh saya harus seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti makan di dalam kelas itu, kenapa kita tidak boleh makan di dalam kelas terus berantakan? Kenapa kita tidak menginginkan berantakan? Karena kelasnya untuk belajar. Kalau kelasnya akhirnya tertumpah makanan, sayuran, sambal, telur, amis, jadi kita harus menjaga apa tuh? Betul, kita akan menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak makan di dalam kelas itu bisa ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sedang kita pelajari untuk sedikit demi sedikit kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Itu di dalam keyakinan kelas. Saya akan memberikan contoh dalam keyakinan kelas. Sedang saya coba terapkan di kelas saya. Keyakinan kelas ini bentuknya saling menghormati dan menghargai. Lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini pada ranah piket. Jadi piket ini bisa kita asumsikan keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Lalu membudayakan 5S ini termasuk perizinan dari dalam keluar kelas atau dari luar ingin masuk ke dalam kelas. Permisi Bu, saya izin ke toilet. Yang seperti itu. Lalu menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan menolong teman. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita gunakan di dalam kelas kita. Oke. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sudahlah pastinya memiliki keinginan-keinginan dan memiliki kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Apa sajakah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adakah di antara kelima ini yang aku banget? Aku butuh kasih sayang dan rasa diterima. Saya butuh kebebasan. Saya butuh kesenangan. Mungkin kalau kita sudah bisa melihat dalam diri kita, tapi kita melihat ini kepada anak-anak didik kita. Kita lihat bagaimana caranya mereka terlihat 5 kebutuhan dasar ini pada mereka. Kita lihat pada kasus yang jadi contoh pada kali ini. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andi. Beberapa anak telah mengeluhkan Andi yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni? Andi melakukan hal itu. Kita lihat, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita ingat bertahan hidup. Boleh diulangi Bapak Ibu? 1, bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adakah dari case ini 5 kebutuhan dasar yang dialami oleh si Andi? Ada, kita lihat. Si Andi dalam kasus pertama alasannya adalah karena ia lapar.
bertahan hidup, benar sekali. Ya, bertahan hidup atau survival. Nah, alasan Andi yang kedua kenapa Andi melakukan hal tersebut adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Andi adalah kasih sayang. Mungkin si Andi kurang kasih sayang di rumah sehingga dia mencoba mencari kesenangan dan mencari perhatian dari temannya, dari bapak ibu gurunya di sekolah. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Alasannya yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Benar sekali. Karena dia di situ merasa, oh saya hebat, saya berkuasa nih di sini. Lalu case yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, kebebasan. Ya, coba kita bedakan dengan Andi yang keempat, yang kelima. Andi melakukan itu karena iseng aja. Saya dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil. Menurut dia, ekspresi teman-teman itu lucu. Makanya berarti, kok masih Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Berarti di sini dia ngerasa apa dong? Dia ngerasa senang karena ngejailin temannya, terus dia puas lihat muka temannya, ih lucu ya, gitu kan. Akhirnya dia merasa senang. Makanya yang di sini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu contoh untuk kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini kita sebagai seorang guru punya 5 hal. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Yuk, boleh kita ulangi bersama-sama. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita lihat apa perbedaannya kita ketika kita menjadi guru yang penghukum. Apa bedanya kita sebagai guru yang suka membuat pembuat merasa bersalah? Kita akan lihat. Nah, guru sebagai penghukum biasanya di sini menggunakan hukuman fisik ataupun verbal untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Pernahkah kita melakukan hal ini? Saya sih pernah. Ayo nak, kalian terlambat masuk kelas saya. Silakan lari lapangan 17 kali misalnya. Ya, kamu nakal nih. Kalau di sini contohnya ya, kamu nakal, kamu akan menyesal. Fokus pada kesalahan siswa dan memberikan label negatif. Ih, nakal banget sih kamu. Itu adalah label negatif kepada anak kita. Lalu yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita menginginkan si anak ini jerah, tapi dengan cara kamu salah banget. Kamu melakukan ini, kamu salah banget deh. Kamu tidak sepatutnya seperti itu. Kamu di sini mengecewakan saya. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka. Menggunakan pertanyaan yang menjebak atau pernyataan yang menyudutkan. Contohnya, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu mengecewakan saya. Mungkin kita secara tidak langsung pernah ya. Mungkin saya juga pernah melakukan hal seperti itu.
seperti itu gitu. Ketika kita memanggil anak-anak kita, lalu kita sedikit banyak menyudutkan si anak agar si anak ini merasa bersalah, terus menyadari kesalahannya. Ternyata inilah sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi kira-kira apakah hal yang seperti itu diwajarkan pada kita sebagai seorang guru atau tidak? Oke, nanti akan kita lihat. Yang ketiga, guru sebagai teman. Terlalu permisif dan menghindari konfrontasi, tidak memberikan batasan yang jelas. Di sini, oke, kita dekat dengan siswa, tapi kita punya batasan-batasan yang jelas antara guru dan juga siswa. Apa yang boleh dilakukan siswa kepada kita, pun halnya yang tidak boleh juga dilakukan guru terhadap siswa dalam kedekatannya. Contohnya, tidak apa-apa, semua anak pernah melakukan kesalahan. Jadi sifatnya lebih kepada membenarkan apa kesalahan dari si siswa. Gak apa-apa nak, kamu salah, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi tanpa kita closing dengan tetapi kesalahan ini harus dirubah seperti apa. Tanpa ada closingnya. Lalu guru sebagai pemantau, terus-menerus mengawasi perilaku siswa, kurang memberikan kepercayaan kepada siswa. Jangan sampai kamu mengulangi lagi ya. Contoh guru sebagai pemantau, terus-menerus mengawasi perilaku siswa. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan, membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Contohnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana cara kita mencegah hal ini terjadi lagi? Ini yang sedang kita coba bangun kepada anak-anak kita tentang pertanyaan-pertanyaan memantik bagaimana menggali informasi dari siswa, dan jawaban itu berasal dari siswa itu sendiri. Itu harapannya ketika mereka berbuat kesalahan, mereka tahu salahnya di mana dan mereka paham bagaimana cara untuk memperbaikinya. Mungkin dengan bantuan dan bimbingan kita sebagai seorang guru bersama mereka. Jadi yang lebih kompleksnya adalah idealnya kita sebagai seorang guru ada di posisi kita sebagai guru, sebagai manajer. Kita bisa memahami, bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita memperbaiki kesalahannya dengan cara mereka sendiri yang dipantik untuk menemukan jawaban dari apa yang jadi permasalahan mereka. Oke, sebelum kesini saya ada case lagi, bisa kita diskusikan bersama teman sebangku atau berkelompok. Ini terkait guru, posisi kita sebagai seorang guru, apa yang akan kita lakukan ketika kita menemukan suatu masalah. Saya bagikan ya Bapak Ibu. Bisa berbagi dengan ada di lembar yang selanjutnya, kasus 1 dan ada pertanyaan. Oke, mari kita baca dulu kasus pertama dan pertanyaan apa yang muncul dari kasus pertama. Silakan kepada Bapak Ibu untuk dibaca. Untuk lebih memahami posisi kontrol restitusi seorang guru, di sini saya sajikan sebuah kasus dalam penyampaian saat desiminasi. Saya menyajikan kasus tentang seorang murid yang bernama Sabrina. Sabrina datang terlambat ke sekolah dan menggunakan seragam sepatu yang
tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan sekolah. Di saat itu, ada Pak Lukman yang bersikeras menegakkan aturan sekolah terhadap Sabrina tanpa mengindahkan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Dalam kasus ini, kita akan menganalisis posisi Pak Lukman. Posisi apa sajakah yang dihadirkan Pak Lukman dalam kasus ini ketika dikaitkan dengan posisi kontrol restitusi seorang guru? Ada 3 pertanyaan yang digunakan untuk menjawab posisi kontrol restitusi yang tercipta dalam kasus ini. Berikut akan dijabarkan oleh teman-teman rekan guru saat diseminasi. Baik, sudah dibaca Bapak Ibu untuk kasus yang pertama tentang Sabrina yang terlambat ke sekolah? Sudah. Oke, kita akan melihat pertanyaan yang muncul dari kasus pertama. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sepatunya? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Adakah dari Bapak Ibu yang ingin menjawab dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga? Mungkin Bu Ratna ingin menjawab kasus nomor 1. Boleh kamu? Kalau menurut saya, sikap posisi dari Pak Lukman dari kasus yang pertama itu adalah sebagai pemberi hukuman. Oh iya. Terima kasih Bu Ratna. Apakah Bapak Ibu yang lainnya setuju bahwa Pak Lukman di sini menjadi posisinya sebagai pemberi hukuman kepada siswa? Setuju. Karena apa indikatornya? Apa indikator yang menjelaskan bahwa Pak Lukman menjadi seorang penghukum? Boleh, dari silakan. Karena dari kasus ini Pak Lukman melaksanakan peraturan yang berlaku dan melaksanakan peraturan yang berlaku dan tidak mempertanyakan alasan mengapa. Terima kasih Bu Desi. Dan di sini Pak Lukman tidak menerima alasan apapun yang diberikan oleh si siswa, tidak menerima alasan dari si Sabrina. Terima kasih Bu Desi dan Ibu Ratna. Boleh dong kita tepuk tangannya untuk mereka berdua. Untuk pertanyaan kedua, adakah Bapak Ibu yang bersedia menjawab? Pak Andi? Soal yang pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Mungkin sejauh ini ya yang saya baca, kita pertanyaan jika menjadi Pak Lukman, kenapa enggak kamu terburu-buru? Mengapa kamu terburu-buru? Kemudian, apakah orang tuamu bisa mengantarkan sepatumu ke sekolah? Mungkin itu pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Lukman. Seperti itu dilihat. Iya, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu guru yang lain mungkin sepakat dengan yang pendapat yang diberikan oleh Pak Andi? Iya, sebaiknya ketika kita menjadi seorang manajer, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya tadi ya. Jadi kita bisa menanyakan kembali kepada siswa, apakah di rumahmu ada yang bisa mengantarkan sepatu ke sekolah agar si anak tidak jadi nyeker ke sekolah gitu ya. Jadi dia tetap ke sekolah menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Oke, untuk pertanyaan ketiga, adakah dari Bapak Ibu guru yang ingin menjawab? Kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah, boleh ditanya kepada Bapak Iwan selaku kepala sekolah?
nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan? Harus berwarna hitam. Ya, sepatu yang berwarna hitam. Sepatu harus berwarna hitam. Ya, kebajikannya tentang disiplin dan tanggung jawab dalam memakai seragam sekolah. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Muhammad ini? Menyikapi yang ini, pembahasan yang kedua atau Ya, yang Pak Lukman sebagai seorang penghukum tadi Pak. hukum? Ya. Ya, berarti Pak Lukmannya harus mengetahui dulu dan menyikapi tentang proses perkembangan siswa dan juga latar belakang siswa, baik itu jaraknya, jarak tempuhnya, kemudian kebiasaannya di rumah dan juga kondisi di rumahnya. Mungkin itu. Terima kasih kepada Bapak Iwan selaku Bapak Kepala Sekolah. Boleh dikasih waktu sebentar dan terima kasih. Ya, itu tadi pembahasan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya ada satu hal lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah konsep dalam disiplin positif yang digunakan sebagai pendekatan dalam memperbaiki perilaku siswa. Ketika anak kita melakukan kesalahan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam penggunaan segitiga restitusi ini. Ini bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam proses menstabilkan identitas, di sini prosesnya ya kita memanggil siswa kita, diajak ngobrol, terus kita menstabilkan identitas itu menanyakan apa? Setiap orang ini pasti punya kesalahan, tidak terkecuali kamu. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa meluruskan kesalahan yang telah kita lakukan. Setelah itu kita masuk di tahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan kepada adik-adik kita bahwa apakah tindakan yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah, gitu. Sehingga nantinya harapannya adalah si anak menyebutkan iya Bu, saya salah. Kalau salah, kenapa kamu melakukan hal itu? Dari kasus yang pertama tadi itu ya sudah ada si siapa? Andi dengan mengganggu temannya. Kenapa si Andi tadi melakukan hal tersebut? Ternyata banyak alasan si Andi melakukan hal tersebut ya. Dari kesenangan, kebebasan, lalu dia ingin di penguasaan, dan juga dia ingin diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kan tadi kita sudah punya keyakinan kelas, ada beberapa keyakinan kelas. Kita tanyakan bagian mana keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh Andi, gitu. Apakah itu di keyakinan kelas yang bertanggung jawabkah, mandirikah, atau menjaga ketertiban di dalam kelas? Lalu kita tanyakan kembali kepada si Andi, bagaimana selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mengetahui kamu bersalah kepada si A atau si B. Jadi untuk merubahnya itu sendiri, itu yang akan muncul dari siswa itu sendiri. Mereka yang akan berinisiatif, saya harus minta maaf Bu, saya harus mengganti ini Bu, ketika memang dia menghilangkan barang atau sejenisnya. Seperti itu harapannya. Semua yang dilakukan oleh siswa, satu, mereka tahu, mereka paham dia salah. Yang kedua, mereka bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan bagaimana cara dia bagaimana caranya dia bisa bagaimana caranya mereka bisa menebus kesalahannya, mengembalikan semuanya menjadi seperti semula, seperti itu. Kita akan ada case lagi yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Kasusnya nggak banyak, singkat kok, boleh dibaca.
asik ya. Langsung praktis, satu berperan sebagai si anak dan satu berperan sebagai ibu guru yang sedang mengcoaching si siswa. Jadi biar kita bisa berlatih segitiga restitusi ini, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, boleh tunggu kesepakatan Bapak Ibu berdua, siapa yang akan menjadi siswa, siapa yang akan menjadi guru? Hah? Oh, ini jadi siswa, ini jadi ibu guru. Oh, mau coba? Oh, jadi Bu Delis mau berperan sebagai siapa di sini? Boleh di sini, boleh semua Bapak Ibu guru boleh mempraktikkan ini karena ini yang pasti akan terjadi pada kita di sekolah, sehingga kita akan paham proses apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menangani sebuah kasus yang terjadi seperti itu. Boleh dibuat kesepakatan siapa yang akan menjadi ibu guru dan siapa yang akan menjadi siswa. Boleh dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya di sampingnya juga sudah disediakan sebenarnya. Ya, ada pertanyaan pemantik untuk menanyakan 3 posisi ini. Dalam ranah menstabilkan identitas, kata-kata apa saja bisa kita gunakan? Saya butuh waktu berapa lama nih untuk menentukan? Sudah ditentukan ibu-ibu? Sudah ditentukan ibu-ibu? Siapa yang mau jadi siswa? Baiklah. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memulai coaching bersama siswanya. Silakan Bapak Ibu. Jadi aja Pak baperan, kan saya pelan-pelan. Oh gitu ya. Kira-kira jadi aja Pak. Itulah Pak, emang waktu dia kali Pak.
Ada yang masih ingat apa saja hal-hal yang kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama tadi kita sempat membahas tentang disiplin positif. Hal apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu masing-masing sekali ya. Satu saja apa yang sudah didapatkan hari ini? Dimulai dari kanan atau kiri saya. Boleh satu-satu, boleh dimulai dari Bu Yanti nggak Bapak? Satu kata, satu kata, dua kata, tiga kata boleh lah. Apa yang sudah didapatkan Ibu Yanti hari ini mengikuti desiminasi yang saya lakukan? Perilaku positif. Dilanjutkan ke Ibu Kartika. Kesenangan. Boleh dilanjutkan ke Bu Ratna. Suatu sebagai dari manajer kelas. Masya Allah. Sebagai guru, sebagai jadi manajer dalam kelas. Silakan Ibu. Segitiga restitusi kalau di kamu oleh guru jadi keren banget. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, jadi hukuman restitusi. Semuanya tujuan adalah mendidik. Lanjut Bu Delis. Kesenangan, bertahan hidup, Masya Allah, betul. Silakan. Jadi setiap anak itu ternyata punya kebutuhan dasar yang hidup itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Kasih saya. dan perkataan yang negatif kepada Boleh satu kalimat Pak, satu paragraf apa sih? Exciting. Berpikir positif. Coaching. Terakhir ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Menjadikan kami bermutu dan juga Menjadikan lebih bermutu dan hidup bersabar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di desiminasi budaya positif dari saya Dian Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SNPIT Permata Bunda. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dan sedikit banyak juga bisa diterapkan di dalam penanganan kita di sekolah ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rianti, rekan dari Bu Dian Setiawati, calon guru penggerak dari SMPIT Permata Bunda. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Dian Setiawati kepada kami rekan-rekan guru SMPIT Permata Bunda. Dari kegiatan desiminasi ini, saya telah menerapkan kepada siswa-siswa saya di kelas dalam merubah peraturan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Pada awalnya memang agak terlalu berat untuk mereka merubah kebiasaan itu. Saya berharap anak-anak di kelas saya berubah atau terus berproses menjadi anak-anak yang selalu menggunakan kalimat-kalimat positif.
baru kepada kami. Semoga selalu dan terus menginspirasi kepada kami Dewan Guru SMP IT Permata Bunda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.